Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk awal minggu yang baru yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang disukakan dengan semua yang sudah kami lakukan. Dan biar itu menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Roh kebenaran itu menuntun kami Tuhan untuk menangkap, mengerti, punya pewahyuan yang baru di dalam kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar sama yuk dari Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita belajar ya saudara-saudara, bagaimana hidup saudara dan saya ini bertolak ke tempat yang dalam. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu ketemu dengan Simon yang selesai menangkap ikan pada waktu itu. Sedang membersihkan jala-jalanya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Setelah semalaman mereka dikatakan bekerja keras ya saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang, ayo, menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Artinya ya saudara, biasanya kalau pantai itu kan tempatnya lebih airnya sedikit, ya tempat anak-anak bermain tuh senang di tepi pantai. Tapi kalau Tuhan bilang, tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Itu artinya perlu keberanian saudara-saudara. Bukan sekedar main-main. Kalau pantai kan enak, bisa lari-lari, bisa sambil suapin tuh anak-anak kecil ya saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kepada Simon, ayo tolakkan perahumu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, setelah mengajar banyak orang, berkata lagi kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, ayat yang keempat. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ini poinnya ya saudara-saudara. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ada apa di tempat yang dalam? Mazmur 107 ayat yang ke-24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ini ya saudara-saudara, ini rencana Tuhan. Supaya Simon itu melihat pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan di tempat yang ajaib, di tempat yang dalam. Karena kalau di pantai itu cuma untuk tempat bermain. Tapi kalau di tempat yang dalam itu perlu keberanian ya saudara-saudara. Untuk lebih jauh lagi dari pantai. Dan di tempat yang dalam itu ada pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan dinyatakan ya saudara. Jadi dibutuhkan kedewasaan rohani untuk kita berjalan jauh dari pantai. Bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam membutuhkan keberanian. Membutuhkan untuk kita ini percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dibutuhkan kedewasaan di dalam kerohanian saudara dan saya. Di dalam Ibrani 5 ayat 13 saja mulainya. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kedewasaan di dalam rohani kita itu perlu makanan keras. Bukan saja pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga kita. Makanan keras itu bisa berupa didikan, bisa berupa teguran ya saudara-saudara. Membuat saudara dan saya ini menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Berakar kuat di dalam Tuhan. Makanan keras itu jangan kita hindari ya saudara-saudara. Kalau anak kecil, makanannya dia enggak bisa kunyah, dia akan keluarkan itu makanan. Tapi kalau orang tua dikasih bakut, itu doyan. Ya saudara-saudara, anak kecil enggak mungkin doyan karena itu makanan keras. Jadi perlu orang dewasa, perlu makanan keras. Dewasa dalam rohani. Makanan keras itu membuat kita berakar kuat di dalam Tuhan. Membuat saudara dan saya ini tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Ya saudara-saudara, cengeng. Cucu saya yang kecil 2 tahun itu suka telepon. Saya bilang kok bisa sih telepon? Iya katanya lihat dari gambar. PP-nya itu ada cuma beberapa anggota. Jadi dia bisa pencet itu profile dan seringnya itu teleponnya sama cece kungkungnya. Satu kali dia telepon, bilang ke kungkungnya, Koko nakal katanya. Terus nangis dia tuh, namanya juga anak kecil, umurnya baru 2 tahun. Kenapa nakal? Kenapa katanya nangis? Koko nakal. Jadi cece tanya sama kokonya. Iya, itu dede yang ganggu duluan katanya. Tapi namanya juga anak kecil. Dia cuma hanya untuk membela diri. Tidak cerita kalau dia sebelumnya itu nakal duluan. Tapi dia cuma cerita orang lain yang nakal. Membuat dia jadi nangis. Itu sering ya saudara-saudara. Karena suka usil. Dedenya ini namanya juga anak kecil. Nanti kokonya lagi nulis, dia ganggu. Juga namanya anak-anak, kokonya masih 10 tahun. Kadang-kadang dia juga yang ngusilin adiknya. Ya saudara-saudara, dia yang jadi saling membuat keusilan. Ya saudara-saudara, itu anak-anak. Tapi kalau kita menjadi dewasa rohani, kita bukan cuma mengusilin orang, tapi membangun orang. Ya saudara-saudara, bagaimana orang lain itu dibangun kerohaniannya. Karena kita sendiri enggak mau terjadi hal seperti itu. Tapi kita mau membangun rohani kita menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini menghasilkan buah roh tentunya. Sehingga orang lain melihat
Bukan kita yang ngomong, tapi orang lain yang melihat ada buah roh dalam hidup setiap kita yang dewasa rohani. Bertolak ke tempat yang dalam membutuhkan keberanian ya saudara. Karena apa? Karena ada roh keperkasaan di dalam hidup saudara dan saya. Ada Roh Kudus, 7 roh Allah itu yang menopang saudara dan saya. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita terus punya kemampuan dengan panca indera yang terlatih. Memakan makanan yang keras membuat kita bisa mengerti mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga kita ini terus dididik dengan ajaran-ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan lagi oleh ayat yang kelima, Simon menjawab setelah bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini dibutuhkan ketaatan saudara-saudara untuk kita meresponi apa yang Tuhan mau. Sedangkan Simon itu nelayan, mungkin dia dari kecil sudah ikut bapaknya menangkap ikan. Dia sudah tahu waktu-waktu untuk menangkap ikan itu malam hari biasanya. Dan pulang pagi hari. Dan dikatakan mereka sudah mencuci jalannya. Berarti itu waktu sudah lebih siang lagi ya saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang, ayo tolakan perahumu ke tempat yang dalam. Dan Simon ngomong ya saudara-saudara, karena engkau menyuruhnya aku menebarkan jala juga. Artinya ada ketaatan ya saudara-saudara untuk kita menangkap apa yang daripada Tuhan. Karena sesuatu yang mustahil bagi manusia. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Ibrani 5 ayat yang ke-6 tadi. Dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ini tidak sesuai dengan pemikiran Simon secara pekerjaannya ya saudara. Gak mungkin udah siang dapat ikan. Biasanya itu malam pulang pagi dapat ikan. Tapi ini sudah siang-siang tapi Tuhan nyuruh ya saya lakukan. Dan bukti nyatanya apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kuncinya dewasa rohani dan punya ketaatan dengan apa yang Tuhan mau. Jangan berpikir dengan konsep, dengan cara kita secara manusia. Karena Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Bagian saudara dan saya, ayo sama-sama bertolak ke tempat yang dalam. Kalau saya renungkan ya saudara-saudara, review saudara-saudara yang ada di Sion. Bagaimana Tuhan itu menyuruh hambanya Ibu Nani membuat taman Tuhan ya saudara. Seringkali orang itu berpikiran taman Tuhan itu ya kayak taman buah, kayak taman bunga yang ada di Bogor di daerah sana ya saudara-saudara. Jadi tempatnya terbuka, tanamannya tanaman hidup ya saudara-saudara. Tapi yang dibuat adalah taman yang ada di dalam ruangan. Tamannya ber-AC. Tanamannya tanaman plastik. Kemarin ini ada orang yang minta madu. Dia ngerti itu madu dari taman Tuhan. Tapi dia tidak habis berpikir kenapa itu taman Tuhan bisa ada madunya. Kalau madu itu biasanya kan dari lebah ya saudara, ada serangganya, ada bunga hidupnya. Tapi ini dari plastik gimana? Gimana caranya? Dia sampai telepon saya. Kalau di WA kan gak jelas mungkin ya, jadi telepon ya saya terangin. Madu itu dari anggur yang ada di Mahligai dan mengeluarkan madu. Mungkin secara pikiran ya aneh ya. Ya itu Tuhan kita itu ajaib ya saudara-saudara. Pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang mau dinyatakan buat saudara dan saya ketika mau
bertolak ke tempat yang dalam. Hambanya Ibu Nani meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk membuat taman Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan ya saudara-saudara, taman itu jadi dan kita bisa melihat bagaimana banyak orang melihat pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib di taman itu ya saudara. Ikan juga berbicara jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi di taman Tuhan. Bertemu dengan keajaiban-keajaiban Tuhan ketika mereka mendapatkan minyak dan madu. Itu ya saudara-saudara, ketika hambanya meresponi apa yang Tuhan mau untuk membuat segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa melihat, tapi kita jangan cuma melihat, saudara dan saya ayo ngalami secara pribadi. Sama-sama bertolak ke tempat yang dalam. Untuk kita ini mengalami Tuhan, membuat saudara dan saya ini harus punya keberanian, punya ketekatan. Ya saudara, seringkali Ibu Nani bilang ngajarin tekad dan nekat ya saudara-saudara. Karena untuk bertolak ke tempat yang dalam itu butuh keberanian. Enggak mungkin anak-anak ya saudara-saudara. Anak-anak maunya di pantai, tapi untuk berjalan jauh dari pantai itu orang-orang dewasa. Dewasa rohani di dalam Tuhan. Punya kesukaan untuk makan makanan keras. Sehingga punya panca indera yang terlatih. Untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya ini sudah melihat berbagai macam keajaiban Tuhan. Dari ada orang yang tidak percaya dengan adanya minyak yang mengalir dari daun plastik. Sampai orang itu, iya ya Tuhan Yesus ajaib. Bisa membuktikan dengan mata kepalanya sendiri ya saudara-saudara. Bagaimana minyak itu mengalir dari sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Allah adalah mungkin. Itulah saudara yang saya sharekan biar ini menjadi pembelajaran untuk kita menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita punya keberanian untuk lebih jauh lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Banyak jiwa-jiwa untuk ketemu dengan Tuhan. Seperti di taman Tuhan. Banyak orang-orang yang datang, orang-orang yang melihat, orang-orang yang menikmati, orang-orang yang mengalami Tuhan. Karena apa? Karena hambanya Ibu Nani meresponi dengan ketaatan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar itu menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Belajar dari seorang pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Biar setiap segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuk lebih dalam lagi, ke tempat yang dalam, ke tempat yang dalam. Kenapa? Karena Tuhan merindukan saudara dan saya itu untuk menangkap yang besar-besar. Ikan besar tidak mungkin ada di pinggir pantai. Ya. Saya belum pernah lihat ikan besar itu ada di pinggir pantai. Tapi yang masuk ke dalaman itu ikannya besar-besar. Ikannya bagus-bagus. Ikannya macam-macam. Tuhan merindukan, tadi Ibu Guatlan mengatakan anak kecil pengennya main-main di pantai. Saya yakin saudara yang mendengarkan akan streaming hari ini itu sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Ya. Saudara, kalau saya lihat anak-anak kecil yang saat ini sedang online ya, itu lari ke sana, lari ke sini nggak fokus. Tapi kalau orang dewasa, dia akan fokus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, baik yang ada di Sion maupun yang mendengar akan streaming hari ini, saya berdoa jadilah Kristen yang dewasa. Nah, tadi dikatakan dewasa itu makanannya keras. Jadi kalau ditegur
Jangan ngambek. Anak kecil itu kalau ditegur ngambek. Kalau orang dewasa begitu ditegur, dia bisa mengerti apa yang harus dia lakukan. Saudara, sebentar lagi kita masuk ke Yom Kippur, ya. Itu hari di mana hari merendahkan diri, hari mengoreksi dalam hidup kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita masuk mendengar perintah Tuhan? Masuklah lebih dalam, engkau akan banyak mendapatkan ikan-ikan yang besar. Untuk pelayanan, tidak hanya pelayanan yang biasa-biasa. Ayo kita pelayanan lebih lagi yang Tuhan mau. Terutama untuk mencapai menjadi generasi terdahsyat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sepanjang 1 jam kami menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menegur kepada kami. Ampuni kami kalau kami selalu bermain-main hanya di pantai, santai-santai saja. Sedangkan Engkau mengatakan bahwa kedatangan-Mu sudah amat sangat singkat. Buat kami benar-benar Tuhan mengoreksi hidup kami. Siap ditegur apabila kami melakukan perkara yang tidak benar. Kalau kami saat ini masih di pantai, buat kami tahu Tuhan, kami harus masuk ke tempat yang lebih dalam untuk mengerti dan melihat akan perkara-perkara yang ajaib seperti Engkau katakan di dalam Mazmur tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan semua itu dalam hati kami. Buat kami bukan hanya sekedar mendengar dan mendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk sampai dengan saat ini. Kami melihat akan pandemi sudah mulai surut dan surut dan surut. Kami tahu Tuhan, pandemi ini akan berakhir. Tapi kami tahu Tuhan, ada malapetaka yang lain yang bakal terjadi. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Buat kami boleh mempersiapkan diri kami untuk dapat mengatasi semua yang harus terjadi. Kami boleh menari di atas gelombang seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Karena mau tidak mau, jikalau semua itu harus terjadi, kami boleh mengatasi dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk cuaca yang saat ini tidak menentu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini biarlah Engkau memberi kekuatan kesehatan yang sempurna buat kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti akan rencana-Mu. Bapak, buat kami dapat memandang apa yang sebenarnya Engkau pandang. Untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam menghadapi akan cuaca saat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapak, biarlah Engkau sendiri yang akan membuat semua malapetaka yang bakal terjadi ini Tuhan. Kami boleh mengatasinya. Buat semuanya secara minimal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, buat mata kami ini Tuhan, telinga kami ini ya Tuhan, dan bibir mulut kami Tuhan, benar-benar dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kau pegang hati kami, biar hati kami melekat kepadamu. Semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan kami Tuhan, hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami, biarlah apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin kaki kami ini Tuhan. Sampai kaki kami berjalan dan tidak menjadi terpelecok. Kaki kami berjalan bersamamu Tuhan. Maka kami tahu pimpinanmu akan kami terima sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.